Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Kenalkan, nama saya Nur Sain, SPD, guru maba PPKN kelas 7 dan kelas 8 di SMP Islam. Saya berdomisili di Mekah, Bali, pada Yaman. Kami kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Marilah kita berdoa, mengucapkan doa awal belajar yang akan kita baca setiap kali awal pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lalu selanjutnya simaklah materi pembinaan mental agama Islam di sekolah pagi hari ini dengan sebaik-baiknya. Selamat mendengarkan. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan agama. Kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki Indonesia ini agama yang diakui ini ada 6, itu agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, dan yang terakhir kepercayaan. Jangan sampai Indonesia tidak mempunyai agama. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental setiap orang. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena apa? Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan yang tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, itu datangnya dari keyakinan agama. Kalau keyakinannya kuat, maka kesadaran beragama, maka nilai-nilai moralnya juga akan bagus. Sebaliknya, orang yang keyakinan agamanya kurang kuat, maka dia akan cenderung melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Oleh karena itu, keyakinan ini harus dipupuk dan ditanamkan dari kecil. Jangan sampai ketika sudah dewasa baru belajar sholat, baru berpuasa. Dari kecil kita sudah biasakan anak-anak untuk melaksanakan ibadah sholat, sehingga ketika ia besar, dia sudah sadar, dia tidak ada paksaan, dia menjadi kebiasaan yang harus ia lakukan tanpa harus dipaksa orang. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Mengapa bebannya sangat tidak sedikit atau banyak? Karena usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan. Di masa remaja ini adalah masa merupakan perpindahan dari masa anak-anak ke dewasa, sehingga mereka lebih banyak melakukan gejolak kejiwaan, masih temperamental, emosinya sangat tinggi. Mereka mencari jati diri. Ini kalau tidak diarahkan, maka nantinya akan mempengaruhi sikap yang dianutnya, bahkan pola ibadah. Hal-hal yang perlu ditanamkan di sekolah tentang beragama. Pertama, meningkatkan kewajiban sebagai murid yang beriman melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Itu dengan cara ajak untuk melakukan
kewajiban beragama, misalnya diajak sholat berjamaah, sholat duha, diajak ziarah kubur, istighosah, janjinan, dan tahlilan dan lain-lain. Tujuannya supaya menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, seperti perbuatan yang tidak baik dan perkataan kotor, menyakiti orang. Jangan sampai siswa ini melakukan hal-hal yang sama dengan agama, misalnya minum minuman keras, buat pacaran dan lain. Karena ini nanti dilarang oleh agama. Saling toleransi dalam beragama dan bersosial dengan mempersilahkan teman yang berbeda agama untuk menjalankan keyakinannya, serta menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam berteman. Sikap siswa terhadap guru, sikap mental siswa terhadap guru yang perlu ditanamkan supaya menjadi anak yang siswa yang baik. Pertama, memberikan salam ketika bertemu dengan guru. Bagi siswa yang baik, saya harus memberikan salam, jangan pura-pura tidak kenal, tidak tahu. Apalagi kata yang tidak baik, memberikan salam, misalnya assalamualaikum, atau dengan bahasa Jawa monggo Pak, sudah bagus, jangan hanya diam saja, kurang barokah nanti. Ini contohnya, saya diajarkan tentang tentang memberi salam ketika memulai pelajaran. Selanjutnya adalah memberikan salam ketika bertemu. Ketika kita bertemu dengan guru di mana saja, baik itu di jalan, di pasar, atau di mana saja, maka siswa tersebut seharusnya memberikan salam, assalamualaikum, selamat pagi, atau hanya menegur, melontarkan senyum, jangan cemberut, dan kalau perlu mencium tangan ketika bersama dengan guru, seperti ini contohnya. Dengan melakukan hal tersebut, maka ilmu yang kita dapatkan akan bermanfaat. Berkata yang baik dengan bahasa yang baik ketika bertemu dengan guru, jangan menggunakan kata yang kotor. Memperhatikan dengan baik ketika guru sedang memberikan pelajaran, jangan berkata sendiri, ngomong sendiri, atau mengganggu temannya sehingga mengganggu pelajaran, sehingga ilmunya tidak masuk. Dan mengerjakan tugas yang sudah guru berikan, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Contohnya seperti ini, tugas diskusi ya kita kerjakan dengan. Selain siswa berbuat baik atau mentalnya kepada guru, juga berbakti kepada teman. Contohnya adalah berperilaku yang baik dan tidak menyakiti. Jangan sampai kita menyakiti teman kita, karena kalau kita suka menyakiti, maka mereka akan menjauhi kita. Berucap yang baik dengan bahasa yang tepat dan tidak berkata kotor. Jangan sampai kita berkata yang tidak baik, kotor, apalagi menghina orang tua mereka, menghina pekerjaannya, tidak bagus. Jangan sampai kalau kita menghina orang tuanya, mereka tidak terima, akhirnya mereka juga ikut menghina orang tua kita. Jadi sama saja kita ini menghina orang kita sendiri. Ketiga, menghargai perbedaan. Jika ada perbedaan, kita hargai dan tidak membuli jika kita tidak sependapat dengan pendapat teman. Selanjutnya, tidak diskriminatif, membeda-bedakan teman. Kalau kaya ditemani, kalau tidak kaya jauhi. Tidak boleh, tidak boleh diskriminasi. Menjunjung tinggi nilai persaudaraan, gotong royong dalam kebaikan. Dalam kebaikan kita harus gotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong menolong dalam
melakukan kejahatan. Misalnya mengerjakan tiket sekolah, kita kerjakan bersama-sama. Tapi kalau mencuri, gotong royong, itu juga tidak boleh, karena gotong royong dalam kejahatan. Demikian materi dari saya. Ada tugas yang harus kalian kerjakan, tugas di kertas folio. Kertas folio tulis tentang pertama, rukun iman. Ada berapa? Sebutkan secara urut dan benar. Yang kedua, rukun Islam. Ditulis dengan benar, urut dan benar. Dan doa mau belajar ditulis dengan